Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada dua kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3 sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman. Lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Having a form of godliness. Apa nih? Agama. Termasuk agama Kristen. Tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Divine power. Ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas. Siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah. Tetapi teguhkan hatimu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama, yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran, yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku, dengan godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin. Kami datang di hadapan-Mu dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan permohonan-permohonan. Dan kami juga datang di hadapan-Mu dengan kesaksian-kesaksian dan sukacita-sukacita yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami sepanjang minggu-minggu yang sudah berlalu. Dan kalau pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk beribadah di hadapan-Mu. Firman-Mu yang berkata kepada setiap kami bahwa setiap ibadah yang kami kerjakan mengandung janji.
Yaitu janji berkat, janji kemurahan, janji kebaikan Tuhan, janji setiap karunia-karunia rohani dicurahkan atas setiap kami. Dan kalau pagi ini kami datang di tempat ini, kami percaya satu perkara, yang sakit sudah sembuh karena nama Yesus. Yang lemah sudah kuat karena nama Yesus. Dan yang bimbang sudah teguh karena nama Yesus. Apapun permasalahan hidup kami mempercayai di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah menyelesaikan semuanya untuk kami. Engkau sudah dikorbankan untuk kami. Dan Engkau sudah mati untuk kami. Dan penggenapan-Mu atas kami terjadi di tempat ini hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur siap mendengarkan firman-Mu. Hidup kami persembahkan untuk Engkau. Engkau sudah terlebih dahulu mempersembahkan nyawa-Mu kepada kami. Untuk itulah hari ini kami datang beribadah di hadapan-Mu. Untuk semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Engkau yang menjadi satu-satunya jawaban dan alasan untuk kami hidup hari ini. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Saudara, bersyukur sepanjang minggu-minggu berjalan kita diberkati Tuhan. Amin. Iya. Saudara, tadi malam ataupun sepanjang hari kemarin kami mengadakan acara di Christ Cathedral di BSD sana. Dan dihadiri kurang lebih 2000 orang. Dan kita bersyukur kalau kita mengandalkan kekuatan kita gak mungkin. Karena di detik-detik terakhir pun kita melihat kayaknya sepi gitu orang ya. Tapi saudara, Tuhan itu gak melihat keramaian saudara-saudara. Tuhan itu tertarik dengan kebenaran, katakan amin. Tuhan tidak tertarik dengan crowded, Tuhan tidak tertarik dengan macam-macam ornamen-ornamen. Tapi Tuhan tertarik dengan kebenarannya harus dinyatakan. Nah kemarin salah satu anak kita di sini Grace Yanturi yang suka menciptakan lagu kita di album-album KGC Jakarta. Dia dapat juara 3 lomba cipta lagu dari banyak yang ikut lomba gitu ya. Kasih tepuk tangan dulu walaupun orangnya di depan gitu ya. Nah ini saya masih bawa-bawa juara 3 gitu ya. Dapat hadiah 1 juta. Mungkin kita bilang cuma 1 juta. Tapi saya mau cerita sama saudara. Saya kan pengurus. Saya tahu perjalanannya gitu ya. Saya bilang sama panitia seharusnya kan ini yang juara 1. Karena beberapa peserta juara 1 dan juara 2 saya lihat tidak memenuhi syarat untuk jadi juara. Tapi banyak perbincangan dan saya sebagai hamba Tuhan, saya harus tahu kebenaran Bapak Ibu. Saya udah sampaikan ke panitia, ke para juri-juri, tapi mereka bilang gak bisa Pak gini-gini, kami udah selesai memutuskan. Tapi saya bilang kan ini sebetulnya tidak benar gitu kan. Tapi saya ngomong sama Grace tadi malam, gak apa-apa kita dapat juara 3. Yang penting kita melakukan yang benar. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, saudara memang gak mudah. Untuk hidup melakukan kebenaran, ini mohon maaf ya ini acara Kristen ini. Tapi saya memang melihat gak bisa ini harusnya. Beberapa perlombaan yang lain karena ribuan anak muda kumpul kan. Ya dan luar biasa sekali acaranya kemarin. Ada Andi Ambarita, ada dari GPCC. Jadi kita namakan dengan Collect Fest. Gabungan dari semua gereja-gereja. Dan puji Tuhan gereja-gereja menyambut baik acara ini ya. Yang di luar GBI. Dan saya bilang sama Grace dan juga artis ya. Artis hari ini dia melayani di PIK. Tadi malam mereka pulang dengan saya di mobil saya bilang gak apa-apa. Kita gak dapat juara 1 gak apa-apa. Tapi Tuhan tahu kita sedang melakukan kebenaran. Nah saudara, minggu lalu kita bicara tentang godliness. Ya, bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman. Dan hari ini kita juga bicara tentang building the highway of holiness. Holiness itu kita bahas 1 bulan kemarin.
Hari ini pertanyaannya begini, apakah kita berani menjaga hidup kita tetap kudus hari ini? Kemarin saya udah bersaksi di breakout room ataupun di doa pagi kita. Saya pergi dengan beberapa orang dan saya punya kesempatan untuk mendapatkan sejumlah uang, ya. Tetapi saya tahu saya sedang melanggar kebenaran. Hati sih deg-degan juga Bapak Ibu. Biar pendeta yang namanya diperhadapkan dengan uang, goyang juga. Karena kebutuhan hidup itu sepertinya mamon itu menggoda juga. Tapi Tuhan ingatkan sama saya bahwa kamu kan bicara tentang kekudusan, hidup benar, andalkan aku, percayai aku lebih dari apapun. Wih, saudara-saudara saya di mobil tuh bergumul sebetulnya. Ini mau gue ambil nggak nih? Gue ambil nggak nih? Saudara, hal-hal seperti ini kerap kali diperhadapkan kepada kita, katakan amin. Seringkali kita diperhadapkan juga dengan hal yang abu-abu. Tapi sekali lagi saya mau bilang, Tuhan senang ketika kita melakukan kebenarannya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Saya pernah berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan bawa barang-barang yang kotor ke dalam rumah tempat kami tinggal. Saya tidak akan kasih makan untuk istri dan anak-anak dari makanan-makanan yang tidak kudus. Saya pernah janji sama Tuhan. Dan hari itu ya jujur aja kalau ditanya lagi, ya kita makan sih makan, kami juga masih punya uang. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain. Digoda terus. Jadi iblis itu kok bukan nggak nyalain iblis enggak ya. Mungkin nyalain pikiran ya. Seolah-olah udahlah ambil aja, udahlah ngapain. Tapi saya bersyukur Tuhan senang ketika kita melakukan kebenaran. Amin. Nah jadi hari ini kita bicara tentang walking in righteousness. Berjalan dalam kebenaran firman. Nah saudara lihat tema ini tema dari Pak Arifin. Ya saya pakai hari ini. From spiritual to supranatural. Saudara, banyak orang beribadah itu cuma agamawi Bapak Ibu. Ke gereja cuma melakukan ataupun melaksanakan tuntutan agama. Dan orang kalau cuma berhenti kepada spiritual ataupun agama, maka kita nggak akan pernah beranjak kepada supranatural ataupun supernatural. Ya. Saya orang Batak, istri saya Manado. Maka anak-anak kami itu disebut dengan superhero. Karena saya Batak, anak Manado. Berarti anak kami itu Batman, superhero. Tapi itu kan cuma sebutan Bapak Ibu, Batman. Tapi mari kita hari ini Bapak Ibu setelah 1 bulan kita belajar tentang kekudusan. Kita mau berpindah dari hidup agamawi, melakukan aturan-aturan agama, berpindah kepada supernatural. Supernatural ini adalah sesuatu yang di luar akal manusia. Yang di luar apa yang kita bisa pikirkan. Tetapi itu semua ada dalam pikirannya Tuhan. Katakan amin. Nah mari kita beranjak Bapak Ibu. Karena terlalu banyak orang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Tetapi tidak pernah berpindah kepada supernatural. Orang dunia gak ngerti nih Bapak Ibu. Orang dunia bilang gini, kok Tuhannya orang Kristen jadi manusia? Ya itulah supernaturalnya Allah. Allah bisa jadi apa aja, katakan amin. Tuhan kita bisa jadi apa aja karena dia Allah. Karena dia pencipta Bapak Ibu. Berbeda dengan yang disembah oleh orang lain. Allahnya itu adalah ciptaan. Tetapi Kristus adalah supernatural. Katakan amin. Nah jadi kita dalam hidup ini seharusnya tiap-tiap hari kita melihat mukjizat. Katakan amin. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, orang yang hidup walking in righteousness, dia akan melihat mukjizat tiap hari. Orang yang hidup
berjalan dalam firman, maka mereka akan melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Orang yang hidup berjalan dalam firman, Bapak Ibu, tangannya doakan orang sakit sembuh. Orang yang hidup berjalan dalam firman, waktu mereka bernubuat, maka yang dinubuatkan terjadi. Saya udah banyak Bapak Ibu, orang-orang yang datang ke saya bilang gini, Pak, doa Bapak berapa tahun yang lalu terjadi dalam hidup kami. Tapi itu nggak bisa jadi kebanggaan dan kesombongan buat saya. Karena saya cuma berdoa. Yang mengerjakannya, yang melakukan mukjizat siapa namanya? Yesus, Tuhan Yesus. Udah banyak sekali Bapak Ibu. Orang-orang ketemu dengan saya. Kemarin saya dari kota Jambi. 15 tahun yang lalu Pak. Saya aja udah gak ingat itu siapa. Tapi saya melihat kebenaran ini Bapak Ibu. Ayo kita berpindah dari spiritual, roh agamawi kepada supernatural. Ya? Amin Bapak Ibu. Mau melihat mukjizat dalam hidupmu? Amin. Mukjizat itu terjadi ketika kita walking it in righteousness. Berjalan tegak lurus melakukan firman. Tahu Bapak Ibu tegak lurus? Kalau ular itu kan bengkok-bengkok kan? Betul ya? Kalau ular kalau jalan gimana? Bengkok-bengkok. Kalau tegak lurus, ular mau tegak lurus, kasih ular itu makan linggis. Ah itu dia. Tegak lurus dia. Kasih aja dia makan linggis. Udah tegak lurus. Hidup kita juga gitu Bapak Ibu. Manusia jasmani kita ini, tubuh kita ini maunya belok-belok terus. Tapi dengar. Kasih makan firman hidupmu. Maka hidupmu akan tegak lurus melakukan firman. Katakan amin. Nah itu sebabnya ayo Bapak Ibu. Berpindah. Minggu lalu saya khotbahkan hal yang sama di sebuah gereja besar di Cibubur sana. Saya nggak usah sebut nama gerejanya. 2 ibadah, 1 ibadah ribuan orang. Tapi begitu saya mendengar khotbah pendetanya di YouTube, saya kan mau tahu juga apa sih dari tema ini yang mereka mau sampaikan. Saya dengerin khotbahnya di YouTube. Pendetanya bilang gini, kita harus mengusahakan 2/3 dari hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ada tulisannya Bapak Ibu, saya capture juga, cuma saya nggak mau menjelek-jelekkan pendeta kan gitu kan. Tapi saya baca dan saya lihat dia ngomong mengusahakan 2/3 dari hidup kita dikuasai oleh. Lah ini gimana? Dia bahas mengenai Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini pendeta Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1 dan 2 bicara tentang apa? Persembahan tubuh. Bicara apa? Perubahan pikiran. Tapi masih bisa ngomong 2/3 dari hidup kita. Kita usahakan, kita persembahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lah sisanya kemana? Saya ada capture juga itu. Kalau Bapak Ibu, tapi saya nggak usah lah ya, nggak perlu. Bapak Ibu dengerin aja kebenaran di tempat ini. Makanya saya bilang gini, banyak orang hari ini nggak tegak lurus. Makanya hidupnya hanya berhenti kepada agamawi Bapak Ibu. Tidak bergerak kepada hal yang supernatural. Tidak bergerak kepada melihat mukjizat dalam hidup. Saudara mau melihat keluargamu sembuh? Amin. Saudara mau melihat anak-anakmu berhasil? Ayo berpindah kepada yang supernatural. Ya, saya Bapak Ibu gini, saya nggak bisa bawa anak saya. Kalau tiap hari saya cuma nasihatin Noah dengan cara saya, nggak bisa Bapak Ibu. Yang terpenting adalah dia ketemu dengan Tuhan. Itu yang kami lagi doakan. Saya lihat anak saya nggak beda jauh dengan saya. Waktu saya masih bertumbuh, makin agak besar, makin agak nakal. Nanti kalau udah besar, nakal banget kayaknya ini gitu ya. Tapi saya sedang bergumul juga sama Tuhan. Tuhan, biar dia ketemu dengan Tuhan. Loh iya. Kalau dia cuma takut sama saya Bapak Ibu, nggak ada gunanya. Karena takut akan Tuhan, itulah yang membuat dia jadi berguna dan berhikmat, katakan amin. Nah jadi kita harus berpindah dari spiritual kepada supernatural. Saya nggak tahu, mungkin kami juga salah didik ya, kami juga perlu belajar mendidik anak. Tapi saya lihat kenapa ini yang terjadi.
Tapi saya renungkan, tadi pagi juga saya baca firman. Tadi malam saya pulang jam 12 malam. Pagi-pagi tadi bangun 4:30 baca firman. Iya, ayo kita udah sama-sama belajar selama ini tentang agama. Negara kita ini mengutamakan tentang agama Bapak Ibu. Tapi kekristenan bicara tentang supernatural. Ya, ayo kita berpindah sama-sama Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa yang diajarkan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saya suka ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan gini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Saudara, banyak orang pakai nama Yesus. Tapi pertanyaan saya buat Bapak Ibu hari ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Pertanyaannya gini. Apakah yang Bapak Ibu sembah, yang Bapak Ibu kenal selama ini, KGC dengar, apakah engkau sangat-sangat mengenal Yesus yang dari Nazaret? Jangan-jangan kita sedang menyembah Yesus yang lain. Makanya sampai muncul pengajaran 2/3 dari hidup kita. Nah, sisanya kemana? Bukankah Yesus sudah mati untuk kita? Menyerahkan semuanya, totalitas. Tubuh, roh dan jiwanya dipersembahkannya untuk kita. Tapi banyak orang Kristen gagal mengerti. Mereka ke gereja, beribadah, bahkan melayani. Tetapi tidak mengenal Yesus yang dari Nazaret. Saudara, dalam semua kitab yang kita punya, yang diberitakan cuma satu aja. Yesus yang dari Nazaret. Amin. Kalau kita hidup hari ini, orang melihat diri kita sebagai orang Kristen yang berpindah dari agamawi menjadi supernatural, maka kita ini hidup memberitakan tentang Yesus yang dari Nazaret. Saya suka ayat ini. Yaitu katanya tentang Yesus dari Nazaret. Ayo kita cek hati kita, roh kita. Kita kenal gak Yesus yang dari Nazaret ini? Karena saya sangat percaya Bapak Ibu. Dia yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kalau kita mengenal tentang Yesus yang dari Nazaret, kita akan hidup melakukan kebenaran. Nggak ada kompromi Bapak Ibu. Tuhan paling tidak suka yang namanya kompromi. Karena kompromi itu ternyata pemberontakan. Ya, dan Alkitab bilang gini, apa yang diberitakan Alkitab tentang Yesus yang dari Nazaret. Dengar. Bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. 2 minggu lalu saya berkhotbah di sini, saya sampaikan bahwa namanya aja udah Roh Kudus. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh apa? Kudus. Hidup kita kudus gak? Kudus. Namanya aja Roh Kudus. Jadi kalau kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus, sama seperti tentang Yesus yang dari Nazaret, Allah mengurapi dia. Ini saudara dengar ya, ini kan kondisi Yesus 100% manusia. Dan dia perlu diurapi. Dan pengurapan itu nanti untuk apa? Nanti kita akan lihat. Dikatakan gini, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini ayat ini Bapak Ibu, sebetulnya penggenapannya dimulai dari Kejadian pasal yang pertama. Ya, Kejadian 1, 26, 27, 28. Maka Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, berkuasalah. Jadi ini penggenapannya sebetulnya sejak zaman perjanjian lama di Kejadian pasal yang pertama. Manusia, kita semua diciptakan untuk berkuasa. To be dominion.
Manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kuasa, dan Yesus, Adam yang kedua datang, dan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi hidup kita ini penuh dengan kuat kuasa, katakan amin. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, supernatural, perkataannya itu perkataan yang membangkitkan, katakan amin. Ucapan-ucapan bibirnya itu menyembuhkan orang. Apa yang keluar dari hatinya, dari dalam hatinya, itu membuat orang bersuka cita, katakan amin. Makanya firman Tuhan bilang, dan kuat kuasa. Dan saya suka ayat ini, bilang gini, dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik. Saudara, berbuat baik itu sulit, saudara-saudara, kalau nggak pernah dilatih. Makanya saya juga dapat dari Tuhan. Tuhan apa yang perlu saya perbaiki di hidup saya? Tuhan itu, dan saya minta sama Tuhan hati yang penuh dengan kemurahan, Bapak Ibu. Karena orang kalau nggak punya murah hati, susah berbuat baik. Ya, saya minta sama Tuhan, Tuhan beri saya kemurahan hati seperti hatimu. Supaya saya mudah berbuat baik sama orang. Berbuat baik itu enggak cuma selalu menolong orang yang mau mati, Bapak Ibu. Berbuat baik itu tersenyum sama orang, itu berbuat baik. Berbuat baik itu ketika kita ketemu dengan orang di jalan, kita menyapa. Ataupun kita memberikan rasa hormat kepada orang, itu berbuat baik. Berbuat baik juga kita memperhatikan orang-orang miskin. Nanti kita lihat Alkitabnya berkata. Dan dibilang gini, sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara, kenapa orang banyak datang kepada Yesus dan akhirnya Yesus menyembuhkan banyak orang? Karena Yesus berbuat baik. Kalau dia nggak berbuat baik, orang nggak datang, Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau dia nggak berbuat baik, orang nggak datang. Dan dikatakan gini, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Yesus. Saudara, inilah Yesus yang dari Nazaret. Jadi kalau kita berkata, hidupku ini adalah milik Tuhan. Aku serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kita tidak sesuai dengan kebenaran ini. Kita tidak diberi kuat kuasa. Kita nggak berjalan keliling berbuat baik. Kita nggak menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Maka sesungguhnya Tuhan tidak menyertai kita. Ayo jemaat Tuhan, kita ketemu dengan banyak orang tiap hari. Mulai hari ini, lakukan ini. Amin. Berbuat baik. Doakan orang, Bapak Ibu. Kemarin saya kemana ya, saya mendoakan. Saya memang kadang-kadang bukan gak suka berdoa, saya suka mendoakan orang. Tapi kadang-kadang saya berpikir, oh, orang ini orang rohani. Saya gak perlu doakan. Karena dia juga tahu berdoa. Tapi begitu saya mau minta izin, tiba-tiba istrinya bilang, doakan kami dulu Pak, katanya. Oh iya, mari kita berdoa. Ya, saudara, ayo kita lakukan. Nah, saya akan tunjukkan lagi hal-hal ini kepada Bapak Ibu tentang Yesus yang dari Nazaret. Bagaimana Yesus diurapi dan kemudian dia juga mengurapi murid-muridnya untuk berpindah dari agamawi kepada supernatural. Dalam Lukas pasal yang ke-9 dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk apa katanya? Menyembuhkan orang. Jadi Yesus itu disertai Tuhan. Yesus diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus dan diberi kuat kuasa. Dan waktu dia mengalami itu Bapak Ibu, dia mentransfer itu juga memberikannya kepada murid-muridnya. Saya berdoa, tangan kita ini mendoakan orang lain mengalami Roh Kudus dan orang tersebut juga diutus menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Kita nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa berhenti untuk
hanya cukup melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi kita, makanya kata kuncinya tadi, berjalan dalam kebenaran firman. Ya, kita nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Nah jadi Alkitab mengatakan gini, Yesus diurapi. Dan dia juga mengurapi murid-muridnya. Dan yang paling suka saya di ayat yang kedua ini. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Saudara berapa banyak di sini jawab di hati aja nggak usah angkat tangan. Yang saudara doakan orang sakit sembuh. Saudara berapa banyak di sini yang suka melihat orang sakit. Wah ini makanan saya ini. Artinya gini, makanan saya, oh ini kesempatan saya. Untuk menunjukkan bahwa hidupku penuh kuasa Roh Kudus. Ya, saudara ingat kisah Daud, ya? Daud itu kenapa jadi terkenal? Kenapa Daud terkenal? Jadi raja, jadi hebat. Karena apa dia jadi terkenal? Hah? Karena Goliat. Ya? Karena dia punya Goliat yang harus dia kalahkan. Kita ngelihat masalah, kita bilang kayaknya minggir dulu deh. Jangan Bapak Ibu. Ya. Saudara, ayo. Dengar. Firman Tuhan bilang gini. Dia mengutus kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Ayat ketiga berkata. Katanya kepada mereka. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Wih, kita ini mau pergi penginjilan Bapak Ibu, 1 mobil penuh dengan pakaian. Kita ini, zaman saya dulu Pak Bu, istri saya ini ada juga lulusan sekolah Alkitab. Waktu lulus dari sekolah Alkitab, yang dikasih cuma apa? Alkitab. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Hiduplah berdasarkan firman. Itu dulu sekolah Alkitab. Zaman-zaman saya juga lulus sekolah teologi begitu. Zaman sekarang berbeda Bapak Ibu. Wah mau diutus. Fasilitasnya apa di sana? Ada mobilnya enggak? Ada ininya enggak? Rumahnya gimana? Semuanya. Padahal Yesus mengutus 12 muridnya bilang apa? Kalau kamu mau ikut aku, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat atau bekal. Roti atau uang atau 2 helai baju. Wih. Saudara kenapa Tuhan bilang ini sama kita? Supaya kita cuma tahu mengandalkan Dia dalam segala hal. Supaya kita tahu cuma berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Gereja hari ini lari terlalu jauh melenceng dari firman Tuhan. Tidak menyalahkan fasilitas Bapak Ibu ya. Gereja boleh pakai AC dingin, gereja boleh pakai LED besar-besar, gereja boleh nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jemaat jiwa-jiwa yang datang ke gereja cuma menikmati fasilitas di gereja. Tapi nggak pernah mengandalkan Tuhan dalam seluruh area kehidupannya. Jangan sampai Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, jangan bawa apa-apa. Saudara, kemarin saya ngajar di STT Battle ya. Gini-gini gembala saudara ini ngajar juga lah gitu ya. Amin Bapak Ibu. Ya gini-gini gitu ya. Lalu saya bilang sama anak-anak muda itu. Saya bilang, sangat berbeda zaman kalian dengan zaman kami dulu. Mereka sekarang tidur di asrama yang ada AC-nya Bapak Ibu. Kita dulu tidur di mana? Ya sakarepmu aja lah gitu kan. Masih ada kipas angin masih bagus. Saya bilang sama mereka, kosongkan dirimu, hidupmu. 4 tahun kalian di sini dibentuk, nanti lulus, jangan lebih dari 4 tahun. Gitu. Fasilitas semuanya ada, semua disiapkan, masa nggak lulus? Ya, saudara. Dan saya nasihati mereka, kalau kami hari-hari ini bisa melayani, ya cuma karena ini. Tuhan bilang jangan bawa apa-apa. Jangan bawa tongkat atau bekal, roti atau uang, dan atau 2 helai baju. Saudara ingat kisah seorang muda yang kaya yang datang sama Yesus, ingat ya? Yang dia bilang gini, guru yang baik.
Apalagi yang aku harus lakukan untuk aku layak masuk dalam kerajaan sorga. Dia bilang apa? Semua hukum Taurat sudah aku lakukan. Ini udah melakukan hukum Taurat Bapak Ibu. Kita hukum Taurat banyak yang kita langgar? Banyak. Makanya kita bersyukur kita hidup dalam hukum kasih karunia. Lalu Yesus bilang sama dia gini. Cuma satu lagi kekuranganmu. Juallah hartamu, bagikan itu kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Orang miskin, orang muda yang kaya itu pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Saya bersyukur jemaat-jemaat di tempat ini, kita semua kaya-kaya, amin. Tapi kalau Yesus bilang, tinggalkan itu semua, ikutlah aku. Kita pilih mana? Ikut Yesus. Karena harta kita berapa sih dibandingkan Yesus yang punya dunia ini? Amin Bapak Ibu? Enggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Apalagi kalau bicara tentang hidup kekal. Apa gunanya kita punya semuanya di dunia ini, tapi kita enggak punya kebenaran? Enggak ada gunanya Bapak Ibu. Ini yang bisa membuat kita mengerti kita harus berpindah dari spiritual kepada supernatural. Jadi ternyata gini Bapak Ibu, kalau orang masih mengandalkan kekuatannya, dirinya, kekayaannya, dia nggak akan lihat mukjizat. Nggak akan. Ketika kita sungguh-sungguh cuma bilang gini, cuma kebenaran firman. Tuhan bisa perkaya kita karena kekayaan bangsa-bangsa akan dikirim kepada kita Bapak Ibu. Ya, akan diberikan kepada kita itu. Dari seluruh mata penjuru angin, kekayaan itu akan datang kepada kita. Tapi syaratnya apa? Tuhan bilang gini, jangan bawa apa-apa. Percaya sama aku. Cuma aku yang bisa, gak ada yang lain. Ayat 4 bilang gini, dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ayat 5 bilang gini, dan kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota itu, dari kota mereka, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Kita berbeda Bapak Ibu. Kita nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kalau ada orang nolak, kita gini nih. Karena kita ini raja. Ingat kisah anak yang hilang, yang dikhotbahkan 1 bulan yang lalu di sini. Waktu dia kembali dia dikasih apa? Cincin, jubah, dan sepatu. Tanda bahwa kita adalah anak raja, katakan amin. Jadi kalau ada orang yang menolak pemberitaan firman yang engkau sampaikan, firman Tuhan bilang gini, kebaskan. Nanti Tuhan akan atur urus dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Kebaskan, karena kita ini raja. Kalau orang gak terima raja kita, dia raja yang ngurus. Kita cuma kebaskan debu aja dari pakaian kita. Jangan mau bercampur Bapak Ibu. Jadi dibilang, kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita bisa memberi peringatan? Karena kita melakukan kebenaran. Ayat 6 berkata begini. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil. Dan dengar, menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Amin. Sekalipun kita minum racun maut tidak akan membunuh ataupun mematikan kita. Saya buktikan lagi, saudara-saudara, waktu saya udah gak lama. Matius 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa katanya? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-7 lompat. Ayat 7 berkata begini, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8 berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan
cuma-cuma. Saudara, kita ini hidup karena kasih karunia, amin. Ya. Kalau ada di antara kita hari ini mengalami berkat-berkat Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-7 dalam bahasa Inggris dibilang begini. And as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. Saudara, kita diurapi Tuhan dan Allah menyertai kita. Katakan amin. Kita harus berpindah dari kehidupan agamawi kepada hidup yang supernatural ataupun supranatural. Dan dengar, kemanapun engkau pergi, engkau dipenuhi kuasa. Di tanganmu kerajaan sorga. Ya, di perkataanmu kerajaan Allah dipermuliakan. Di mulut kita, di hidup kita, kita memiliki kuasa. Dan Tuhan bilang gini, jangan takut. Sampai dia bilang sama murid-muridnya, jangan bawa apa-apa. Percaya kepadaku. Karena aku yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum dunia ini dijadikan, setiap kita ada dalam hati dan pikirannya Tuhan. Bapak Ibu, apa pergumulanmu hari ini? Anak-anakmu, perusahaanmu, pekerjaanmu. Tuhan bilang gini sama kita, jangan bawa apa-apa. Andalkan aku. Aku bisa menyembuhkan dan mampu untuk memulihkan. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu. Yesus bukan cuma sekedar mampu. Yesus bukan cuma sekedar bisa. Tetapi dengar berita baiknya, berita Injil. Dia mau menyembuhkan kita. Itu kerenduan hatinya. Untuk kita semua dipakai melakukan pekerjaan yang besar. Jadi dia bilang, the kingdom of heaven is at hand. Kejadian pasal pertama sebetulnya ini Bapak Ibu. Ya. Dan saya suka ayat ini dia bilang, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kasih karunia dari Tuhan. Pak, Bu, enggak murahan, mahal harganya. Tapi kita udah terima dengan cuma-cuma. Kita harus memberitakannya juga dengan cuma-cuma. Saya paling ngeri Bapak Ibu. Ya, saya paling ngeri kalau khotbah di undang-undang itu. Saya paling ngeri. Karena saya diundang di gereja-gereja besar, di gereja kecil. Bapak Ibu udah tahu lah ya kalau gereja besar, gereja kecil ya. Ada ukurannya kan. Ukuran persembahan kasih, saya terbuka aja sama Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini para pengkhotbah-pengkhotbah ini milih-milih. Oh ini gereja. Oh PK-nya sekian, ininya sekian. Waduh itu pergumulan buat kami Bapak Ibu. Saya selalu berdoa dan berjanji kepada Tuhan. Bukan karena itu saya melayani. Saya bukan upah ya, ada PK nggak ada PK, saya percaya saya dapat upah dari Tuhan. Serius Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pergi ke pedalaman, ke tempat-tempat yang jauh, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Paling ngeri Bapak Ibu, paling ngeri. Tapi kalau saya boleh cerita, Tuhan itu banyak ngasih pelajaran untuk saya khususnya sebagai hamba Tuhan. Berapa waktu yang lalu juga khotbah di gereja besar. Ribuan orang jemaat, 3 kali ibadah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya pengakuan dosa. Dengan harapan persembahan kasih bisa menghidupi 3 bulan lah untuk keluarga gitu ya. Tapi mohon maaf saya nggak sebut nama gereja ya, saya jaga etika. Persembahan kasihnya nggak lebih besar dari persembahan kasih di gereja kita ini. Tapi Tuhan suruh saya apa? Jangan bawa apa-apa, jaga hatimu, percaya sama aku. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan bilang sama kita. Dan Tuhan coba bilang, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Jangan bawa apa-apa, bahkan jangan bawa 2 helai baju pun enggak katanya. Makanya saya bilang saya sedih dan ngeri melihat kondisi gereja, sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab hari-hari ini. Mau pergi misi, nah itu dia, segerobak dibawa.
Baju untuk pagi, siang dan sore. Kebaktian berapa kali nanti? Oh, tiap kebaktian ganti. Gak apa-apa juga sih ya, tapi kan merepotkan. Saya tahu betul lah gimana repotnya dalam perjalanan misi. Tahun berapa? 2000, 98, 2000 kami melayani itu mulai dari Jakarta, Lampung terus sampai ke Aceh. Gak bawa apa-apa tuh. Duit aja gak ada. Ongkos nanti gimana kita pulang ini gak ada. Udah jalan aja nanti Tuhan cukupkan. Hidup sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Mau melihat mukjizat? Mau melihat keluarga kita sembuh? Jangan bawa apa-apa. Bawa Yesus. Andalkan Yesus. Percaya sama Yesus. Ya. Pendeta-pendeta sekarang hari-hari ini dan banyak anak-anak Tuhan ngukurnya melayani itu di pelayanan gereja di mimbar gini. Tapi saya bilang juga di pertemuan pendeta-pendeta kemarin juga di STT saya bilang, nanti kalian satu hari pelayanan kalian bukan diukur karena hari ini saya pelayanan di sini, bukan pelayanan ini yang Tuhan bilang. Tuhan bilang ini sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan, katakan amin. Bukan pelayanan di gereja begini, ini oke, ini tempat kita berkumpul, bersuka cita, bersaksi bahwa setan-setan udah diusir, orang mati sudah bangkit, itu yang kita saksikan di tempat ini. Amin. Dan datang mengucap syukur kepada Tuhan. Abraham Lincoln berkata, ya, next. Siapa yang pintar bahasa Inggris? Give me 6 hours to chop down a tree. And ini tadi pagi udah saya belajar nih ya. And I will spend a first for sharpening the edge. Ya, edge. Dia bilang gini, kasih sama saya 6 jam untuk menebang sebuah pohon. Dan saya akan spend waktu, memberi waktu 4 jam pertama untuk menajamkan mata kapak saya. Amin Bapak Ibu. Orang terlalu sibuk kepada hasil. Gereja terlalu sibuk kepada hasil, kepada banyaknya kreditnya Bapak Ibu. Tapi gereja enggak sibuk membangun hubungan dengan Yesus, tentang Yesus yang dari Nazaret. Ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Kita enggak akan pernah berpindah dari spiritual kepada supernatural. Kalau kita sibuk cuma mau tebang pohonnya aja. Tapi kita lupa mata kapak kita enggak tajam. Dan untuk mempertajam itu, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kenali Yesus yang dari Nazaret. Bangun hubungan dengan Yesus yang dari Nazaret. Berdoa Bapak Ibu. Baca firman, cari Tuhan. Kenali dia Bapak Ibu. Stephen Covey, penulis buku The Seven Habits, dia bilang begini. We often get so busy showing production result that we forget sharpen our soul, maintain increase our capacity to produce result in the future. Ada yang salah? Cukup lancar ya, tadi pagi saya belajar, gak usah takut Bapak Ibu. Kita terlalu sibuk Bapak Ibu untuk ngurusin hasil. Ya, kita lupa untuk mempertajam mata kapak kita, mata pisau kita. Untuk memaintain sesuatu yang lebih besar di depan. Katakan amin. Kita lupa. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang gak perlu kita sibukkan. Kita lupa untuk mengenal Yesus yang dari Nazaret. Itu sebabnya Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People. Next lagi. Next. Ya. Dulu Bapak Ibu dalam cetakan pertama. Bukunya nomor 1 itu adalah Be Proactive. Dalam cetakan pertama. Tapi cetakan-cetakan terakhir. Justru poin yang pertama adalah Sharpen
the saw. Pertajam mata kapakmu. Pertajam gergajimu. Tajamin itu. Gimana kita orang Kristen? Kenali Yesus yang dari Nazaret. Karena dunia ini sebetulnya cuma bercerita satu hal. Yesus sang pencipta, Yesus yang dari Nazaret. Yang memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Dan menjadikan hidup kita berarti hari ini. Katakan amin. Saudara, Stephen Covey ini agamanya apa? Ada yang ingat? Dia bukan orang Kristen Bapak Ibu. Tapi dia ngerti ini. Ya. Nah untuk itu Bapak Ibu, ayo kenali Yesus yang dari Nazaret. Supaya hidup kita berpindah dari agamawi menjadi supernatural. Ya. Saudara coba angkat tangannya, semua tangan kanan. Bilang gini, tanganku ini akan menyembuhkan orang sakit. Aku akan mendoakan orang dan orang sembuh. Perusahaan yang aku pegang akan penuh dengan mukjizat, katakan. Dengan tanganku ini. Karena, bilang ini, karena kerajaan sorga ada di tanganku. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara itu kebenarannya, ya. Nah itu untuk itu Bapak Ibu, saya dengan singkat aja, 2 menit terakhir. Hidup secara supernatural untuk menunjukkan bahwa kerajaan sorga sudah dekat atau is at hand. Kita, dengar baik-baik, Bapak Ibu kita semua diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Untuk melenyapkan kuasa si jahat. Ayo bilang sama diri kita, gak ada kompromi lagi. No compromise. Ya. Kemudian kunci hidup secara supernatural dengan cepat, kesederhanaan. Amin Bapak Ibu. Sederhana itu excellent, sederhana itu lebih apa ya kalau bahasa ininya ya. Orang kalau sederhana itu kelihatannya lebih elegan Bapak Ibu. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Tapi orang kalau mau heboh-hebohan jadi gak elegan. Coba kita lihat, mohon maaf ya ini saya nggak membandingkan tapi saya tidak mengatakan produk ini nggak lebih baik nggak ya. Kalau kita kembali mungkin ke tahun berapa ya atau sekarang ini kita lihat kalau produknya datangnya dari US dari Amerika dengan dari yang Thailand baju-baju apa semua yang dari Thailand yang dari ini kan kelihatannya wah dilihatnya itu eye catching. Wah gitu. Tapi kalau bicara elegan, yang mana? Ya kan? Beda ya. Kalau kita lihat juga mobil, kendaraan-kendaraan. Kalau dia udah dari Eropa, itu elegan. Desainnya sederhana, tapi elegan. Amin Bapak Ibu. Kita ini dari sorga Bapak Ibu. Ayo sederhana aja. Yesus waktu di dunia ini dia cuma pakai sepatunya juga tali-tali doang. Ya, enggak tujuannya enggak ke situ lebih. Oke, boleh kita pakai yang bagus Bapak Ibu. Tapi ayo kita menunjukkan kesederhanaan. Katakan amin. Ya, supaya orang bisa melihat kita ini berbuat baik. Memberitakan Injil dengan cara yang sederhana dan berbelas kasihan kepada orang yang terhilang. Yang pertama itu. Hidup secara supernatural. Yang kedua, kerendahan hati. Tidak merasa lebih tinggi atau lebih mengerti kebenaran daripada orang lain. Ayo rendah hati Bapak Ibu. Saya biasa kalau khotbah ya Pak Bu, di mana-mana orang suka bilang ini, kami makan yang berbeda hari ini. Ini karena di jemaat saya ngomong. Tapi kalau di gereja lain saya nggak ngomong. Biasanya kalau saya disalamin, mulai dipuji-puji, saya bilang sama orang di ada ruangan nggak, saya mau masuk ruangan aja. Karena saya nggak mau. Pak foto dulu, ini dulu. Aduh, enggak lah, bukan itu. Biar Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya, amin. Jangan Bapak Ibu, kita nggak usah kalau berdoa, kami tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi begitu dipuji orang, ayo kita bertobat. Saya nggak mau Bapak Ibu. Kalau udah ada orang bilang, beda makanannya hari ini Pak. Oh iya. Saya mulai mundur. Yesus kan gitu kan.
Ketika dia menyembuhkan orang banyak, dia menghilang dari kerumunan orang banyak. Supaya Bapa di sorga yang dipermuliakan. Katakan amin. Tapi banyak orang enggak, begitu selesai, wah iya nih. Habis nyanyi, pimpin pujian keren-keren, wah. Saudara, enggak ada salahnya dengan itu. Tapi hati kita jaga baik-baik. Supaya cuma Tuhan yang dipermuliakan. Makanya Yesus bilang gini, jangan bawa apa-apa. Yang terakhir, yang ketiga, bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Memohon penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas dan pelayanan. Minta pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Dengan berjalan dalam kuasa Tuhan yang supernatural, kita dapat menjadi pemberita Injil yang hebat dan melakukan tanda-tanda kuasa dari Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara diberkati, amin. Ini yang terakhir dari Pak Arifin nih. Kita ini dulu sakit Bapak Ibu. Kita berdosa, kita harus mati. Tapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Allah menyertai kita. Kita dulu orang sakit jadi orang sakti. Tapi gak boleh berhenti jadi orang sakti. Kita harus menjadi saksi. Bilang kiri kanan, kamu harus menjadi saksi. Bilang kiri kanan, kamu memang orang sakti. Tapi harus menjadi saksi. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu. Lihat dulu aja wajahnya ini orang-orang sakti. Ya, tapi jangan berhenti cuma sakti, tapi jadi saksi. Tuhan memberkati kita. We are kingdom generation, saved by grace.